Sedangkan orang kapuk kok mengicu apa adik banyak dosa bisa kurui, apalagi orang kurui. Jangan mengicu-ngicu hendak Pak, jujur-jujur selawat. Ya kan? Jadi mengawak Ustaz kejadian nemu dek ini, kau tolong jo doa. Ya kan? Ya Allah, tolonglah rakyat kami yang banyak ini ya Allah. Kalau dibandingkan dengan negara-negara di Eropa ya Allah, negara Eropa itu dibagi-bagi jadi negara kecil. Indonesia ini besar Pak. Di Eropa tuh Pak ada negara yang tak pakai lawi, mereka banseknya tuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pariaman tadanga langang batabui mangko nyorami, ibu-ibu bapak-bapak di panam tadanga sanang, bawalah tompang badan kami. Lain boleh kami menompang cik bapak ibu. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali pagi ini setelah malamnya kita dimatikan. Suatu saat apabila rezeki kita telah habis di dunia ini, wa ilaihin nusyur, semua kita akan kembali kepadanya selama-lamanya. Di sini bisa kita perbincangkan kenapa orang tidur disamakan di dalam doa tadi dengan orang mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jadi kalimatnya mati di sana Pak. Karena orang tidur itu tidak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Maka orang maling kadang-kadang memanfaatkan orang tertidur. Orang tertidur di masjid ini Pak, tu HP-nya terletak di samping, ya kan? Kemudian hilang. Kenapa bisa hilang? Karena dia tertidur. Tidak tahu dia maling mengerayangi HP-nya. Walaupun orang tidur tu angoknya lebih gadang dari orang jago. Ambo menceliak gini, kok kita kan jago sadonya kok anda lalu no. Anormal senapas awak. Orang lalu gadang angoknya dari orang jago. Di kampung Ambo Bakaruah namono ada orang menyebut ngorok, ya kan? Ada namanya mendengkur, ya kan? Itulah kaum muslimin, orang tidur disamakan dengan orang mati, dan itu sudah berlaku kepada kita sepanjang usia kita. Kalau saya dimatikan oleh Allah setiap malam, dibangunkan setiap pagi, itu sudah 71 tahun 8 bulan. Jadi hampir 72 tahun lagi. Dibangunkan pagi, dimatian malam. Diduian pagi, dimatian
malam. Itu sepanjang usia kita. Alhamdulillah, pagi ini kita dibangunkan oleh Allah kembali, maka kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur ini harus berlipat ganda keyakinan kita. Kalau kita sadar, bapak-bapak yang terhormat, karena kita akan kembali kepada Allah, maka semua yang diberikan kepada kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau tak kanalah dek ketua KPU wa ilaihin nusyur, anda akan mengicuhnya. Nan luponya wa ilaihin nusyur tu. Orang-orang yang curang apa? Iya kan? Nyo lupa bahasanya ke balik ke Allah. Balik ke Allah tu pak jangan diaruan baik saja. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Begitulah kedatangan malaikat kepada manusia. Demi malaikat yang datang kepada orang dengan kasar. Ya. Jadi dia mencabut roh itu secara kasar. Dan ada malaikat itu datang wan nasyitati nashta, secara lembut. Itu surah itu bu, An-Nazi'at. Alhamdulillah. Ada ibu-ibu nang santiang namanya surah Quran Ustaz. Itu kan you tidak salah aja kan. Memang ayat itu terdapat di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita khususkan surat An-Nazi'at, malaikat yang datang itu juga di dalam surat Sajadah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah ya Muhammad, diwakilkan kepada malaikat maut mencabut roh orang yang telah sampai ajalnya, dan dia dikembalikan lagi kepada Allah. Jadi setiap kita bangun tidur, kita mulai dengan ibadah. Mungkin apa tadi para jemaah lado salat tahajud, salat hajat, dan bujang-bujang na ragu memilih jodoh lah salat istikharahnya. Banyak solusi di Allah kau pak. Kalau kita amuh, ada anak bujang anak gadis ragu memilih jodoh, salat apa? Istikharah. Nyawa doa ni orang jodoh kunyang lansik, hidungnya mancuang coda suntungga, bibirnya tipih asam sauleh, rambutnya panjang mayang taure, pipinya pauh dilayang, dagunya labah tagan tuang. Nan cieknya ada orang hitam manis, giginya putih, bantuk hema malini, bulu matonya lentik, giginya putih halus rapi. Ragu memilih subuh salat istikharah. Lah 3 kali salat istikharah Ustaz, tapi hati kanai keduanya anikah keduanya. Pokoknya lah ya mu hanya dipasang atau tidak tentu susah bahasa. Jadi banyak ibadah ini yang menguntungkan, yang merugikan orang tidak mau beribadah. Orang yang bangun tidur bapak-bapak dan ibu-ibu tidak ada beribadah, itulah orang yang rugi. Nah, sebelum kita lanjutkan kajian ini, saya hormatilah dulu Jawa Minang yo. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid kita, beserta seluruh Bapak pengurus yang dengan tulus dan ikhlas mengurus rumah ibadah ini. Istimewanya
di sini ada pula UPZ yang tadi sudah beliau umumkan. Kita yang membutuhkan masalah suri ke beliau. Ya. Jadi ambo kalau maengong kamari tak kajui ambo kecil ambo ko urang jo kira foto. Ya kan? Awatannya ambo cilo. Bedanya baliho ustaz kojo baliho caleg ke petang. Ya ndak ada nomor urut ya. Nang kedua ndak inyo membuat, ndak pitihnya keluar. Iya kan pitih orang. Caleg tu inyo membuat indak lo terpilih do ele sudah tu. Antara lara pokoknya untuk jadi caleg kau, iya kan? Kira ndak dipilih orang, iya kan? Itu saja. Tu belo kaleng. Masuk ke rumah sakit je. Kalian tak tahu dia kemaru ke tak? Yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, Niniak Mama urek tunggang pucuat nan boleh di nagari. Dahan rampak daun narimbun jupusako, putih labek buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapita lo panuah la bumi di rumpunnya. Nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adai babuah katonan mana. Kapai tampai batanyo kepulang tampai babarito. Ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung palinduang anak kemanakan. Mudah-mudahan Nenek Mama sehat saja. Yang kita hormati pegawai sarak, pegawai adat, yaitunya alim ulama. Nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jo pitua. Tahu dihalal dengan haram sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci minuman anak di nagari. Semoga ulama-ulama kita dari yang tua sampai ulama muda, para imam, para khatib, pimpinan pesantren diberi oleh Allah kesehatan lahir dan batin sehingga anak-anak cucu kita yang dididik di pesantren nanti bisa jadi ulama semua. Amin. Amin. Yang dimuliakan bundokan luang limpapeh rumah nan gadang ube jariah palarai damam sidingin tanpa di kapalo kau unduang-unduang ke Madinah ke payung panji ke Sarugo ambam puru aluang bunian orang nan duduk jo sukatan panyayang jo pakir miskin paibo jo anak dagang pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak dek santiang bundokan doang batinggang satitiak santan dikuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan. Itu hebatnya bundokan doang kau memasak. Ya kan, satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau. Sagantang bareh tadhana kanyang lah orang sapanamnya. Kok tamakan dirasonasi 3 tahun tainda lapa kok tak coba jo raso samba ampe musim taraso jo lama. Mudah-mudahan ibu-ibu ko bau umur panjang. Nan tak balaki dapet laki. Nan sakit-sakit sehat balik. Nan asam urat normal balik. Nan buto katarak tarang matonyo balik. Nan mantiko elok balik. Mudah-mudahan kau muslim. Nyo adolo na mantiko tapi mantiko bu mantiko bungo. Ya Allah, jadikanlah ibu-ibu kami ini contoh teladan yang baik bagi anak gadisnya. Amin. Kita lanjutkan bapak-bapak cerita kita pagi kok. Ambo bercerita salah ya Pak? Ya bercerita saya. Kalau mengaji kaji lah sampai le Ustaz Samad. Tak ada yang tinggal. Apa saja model kaji itulah disampaikan oleh Ustaz Samad. Ibarat orang menabang tabu lah dicancang tabu itu dari pangkal sampai ke ujung. Mana mani tabu di pangkal jadi ujung.
Beliau Ustadz Samad tuh ilmunya banyak. Sekarang sudah profesor doktor. Nandris Tawardi kok Pak ndak pernah kuliah. Bamang kuado DRS tuh kasihan nombak katanya. Tapi jangan disebutkan dokter Andes. Nyotanyo ada orang meko pabilo Ustadz kuliah. Jua kambo jawab. Tapi kalau DRS tuh Bapak terjemahkan dakwah Raun Sabali, itu cocok. Lebih-lebih saja viral kok. Tidak bisa mau buang inyo langsung minta mengaji lagi. Harus melalui asisten. Allah samole jo anak ambo Ustaz Samad tuh. Tak bisa langsung yang lain. Ya kan? Kau pahi kemari kok lah berapa bulan nak? 3 bulan. Lah 3 bulan. Baru dapat. Ya kan? De Ustaz kolai tibo pagi kini jalan lo nak. Dari Padangnya kemari itu awak lalu lebih terhati. Ta'ala matau tekan tua sebentar. Pindah aja datang kemari. Lain sehat Bapak Ibu-ibu. Tapi walaupun manih tabu di pangka, amba tabu ke ujung. Kalau tabu ke ditanam balik, pangkanya na ditanam ujungnya. Nama? Ujungnya. Kalau indak gadang di kampung, awak kadang-kadang itu kelamahan Pak. Ada orang menanam pangka tabu, ada. Pangka tabu itu manih ke dimakan. Ujungnya lah hamba tu mangko ditanam. Jadi kok amuh kita menanam ujung tabu di tanah hitam kepanehan, lai bataru salai daun kejadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangka tabu je. Apa ujung tabu nang kita tanam subuh kini kau Ustaz? Kan? Ambo sesuai saja iko ya. Nyo kini Ustaz ko nyo agak-agaan dek pengurus Pak. Ka judulnya. Kalau menurut ambo padiasa lah Ustaz tu kan. Kalau awak nak matur judul ko sampai salah awak kan. Tapi untuk menghormati tulisan ko ambo sesuai. Bersama kita mewujudkan ukhuwah Islamiyah. A+ untuk pengurus. Iko judul nan paling rancak. Kalau orang curang-curang ko metong suara Pak, aku pacah ukhuwah Islamiyah ni. Iya nak? Orang yang memilih Hanis tu ibu hatinya. Orang memilih Hanis tu banyak, tapi tiba dia tongan sakete. Kironya nyo curangi dia orang. Iya kan? Makanya segala angko-angko jangan dia tahu ke orang tu Pak. Puasa berhari besok. 29 lah. Aja nampak dia tahu ke orang tu nyo tambah angkonya celai 290 hari Pak puasa. Iya. Ya lama secara. Kau ada cerita celai dia mau mendengar. Iko ujung tabu nang kita tanam loh. Ada guru di rumah sekolah nyobuat soal matematik, tolong jumlahan kecilnya ke muridnya. Anak kelas 2 baru nyobuat di guru ko 8 tambah 8 tambah 6. Hasilnya sebenarnya berapa? 22 kan? Hanya buat di murid ko 8 8 6 di semadengannya. Aku cocok ang di KPU gereja. Bapak-bapak. Jadi kalau hati konalah rusak, kita melakukan yang tidak pantas, maka ukhuwah Islamiyah akan pecah. Kalau payah Pak barangke Pak ke Jakarta sejak 3 hari lalu, orang demo panjang sama, semakin hari makin banyak. TV ya Pak tu pecah salah hendaknya masukin orang dalam tu dah. Ya kan? Ambo ada dan sana ambo tinggal sini nyelapor entarui kambo. Jadi orang kalau ndak jujur ndak amannya dah Pak. Ndak
aman. Ambo rasa nak mau maluk matonya malam. Ya kan? Ana membaban nyawa tu dosa. Jadi apa pak? Kok kau begini? Cik lagi tahu ke ibu deh. Jujur salah. Sebab lama-lama bini baru tu ndak ke dibawa raun. Ya kan? Nampak di orang lain. Anyo laporkan ke bini awak nantu. Tanpa mengecek-ngecek ibu godo sedang awak mandi di kamar mandi nyo bawa lado. Nyo gisa barang apa tu ke sana. Nyo lado. Ya kan? Dek ndak tahan sakit hatinya doh. Nyo kalau minum madu istri awak sehatnya. Tapi kalau di madu sakitnya. Iya bu. Ini bapak. Jadi apa kalau ada nala talonsong babini duo, tapi ndak bagi tahu ibu doh. Besok hari kabar. Pak Imam lah payah mendoa tadi. Doa Pak Imam, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Iyo laitan niat dawa puasa Ramadan besok. Maka hati harus dibersihkan. Ya kan? Apa kalau alun mengaku ke ibu babini duo, besok sakurang-kurangnya sabalun tarawih. Tidak ke ibu kau diurui-urui tangannya. Tu menangis pak. Bu. Aduh dosa mbon alun nambu akui ke ibu. Kanlah taruh tiap tahun kita bermaaf ada. Iyo, kau nanti kau agak urgen. Dulu kan ibu tahu ambo kepala badan kerja. Itu eselon 2. Acok dinas kalau ada daerah. Ambo lah ada bazina ke do bu. Indah ada selingkuh do bu. Cuma untuk menjaga karena ambo mudo nafsu ambo bergelora. Ambo babini di Bengkulu je bu. Anak ambo 2 sinan kabila bi menantu ambo keduanya. Ibu kan tak kicuah di nantarang seselama kalau tak kicuah di nantarang itulah biasa, tapi hilang di nangkalam itulah biasa, tapi tak kicuah di nantarang ya kan? Agak maaf ambo yo bu, nam belanjo ibu kan tak yo kurang selama kan. Alai talok di bu magi maaf. Tak ikut ibu dah. Lain talok ibu magi maaf. Ya Allah, iku ambonan anoja. Kadipangan lainnya lah talonsong. Balanjo awak ndak lo kurang selama kau dah. Iya kan? Walaupun awak tak kicuah balanjo awak ndak kurang, donyo carian balanjo pitih lain untuk bininya yang kedua tu. Seharusnya bersyukur awak. Ndak mendandam awak kinya dah. Kalau ambo padusi bu bersyukur ambo, terima kasih dah udah babini cek lah itu. Bab itu Ustaz, yang biasa awak senyo pelosoh seorang. Ndak boleh lalu ada. Ya kan? Akhirnya adanya pengganti-gantian lain. Ya kan? Jadi agak maaf senyo di. Itu contoh sebenarnya. Ko ado tak jadi. Ambo kan ndak memastikan tak jadi tu. Ko adonan mode itu tu. Sebab salah satu ciri-ciri orang yang takwa itu wal afina anin nas. Abuah memaafkan kesalahan orang nan bersalah. Ikolah minta maafnya. Malah dalam Quran itu mau memaafkan kesalahan orang walaupun ndak minta maaf. Tinggi nilainya. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, betul juga pak. Kini orang-orang lah berumah tangga kok pak dek bawa WA. Kan ada lo WA semasa di SMP. Tu bini pak reuni. Jo kawan-kawannya sama SMP kok rupanya luka lama berdarah lagi. Iya kan?
mencalik kawannya nanya tamui reuni ko iko cinta pertamanya tu. Iya kan? Tak siau je darahnya. Tu salam-salam antasiana memulai lah cipika-cipiki senyo. Iya kan? Soalnya kan dah uliah tu awak lelaki mah. Iya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu atau datang ibu ko pulang reuni ko ke apa dah. Tadi kami kan reuni sama SMP. Tapi lah khilaf ambo dah, ambo lah nyopa gui sedi pacar lamo ambo tu, ambo menyarah seloj. Kan? Maafkan ambo ya dah. Maafkan apa? Lemo mah. Orang takwa itu saling memaafkan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu yang pertama tu, ciri orang takwa. Orang yang selalu bernafkah untuk jalan Allah baik waktu sampi maupun waktu lapang. Awak mengaji kini ko ada enggak jalan kota infak? Lain. Bedanya jo sedekah. Sedekah bisa ditukar juga lak siapa? Nak menyuruh itu Nabi nak ber tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu itu sedekah. Tapi kalau kotak jalan tu infak, jangan galak saya ke kotak tu. Ya kan? Lalu kotak tu dekat awak. Enggak diisi tu. Tak isinya. Sebanyak kau awak buat 10.000 seorang saya banyak isi kotak tu. Tapi ada kawan ketika kotak lalu di muka kau ya pura-pura lalu. Ya calik saya justru duit mata tak. Lah terlampau kau. Hanya jaga lah lihat. Itu sepandai-pandai orang tu. Nyonyoan de Allah, iya kan? Supaya rezekinya kau dibagi untuk akhirat nanti, tapi dia tidak mau atur rugilah manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ukhuwah ini sangat penting. Ukhuwah Islamiyah. Walaupun banyak orang pengicuh, orang curang di negara awak, Pak, tapi orang beragama Islam paling banyak. Artinya orang-orang nan mengicuh nan curang metong suara tu pasti ada agamanya Islam, tapi tidak taat. Penyebabnya apa, Pak? Apa penyebabnya? Dahulu pasa dimantagi, kini sirih dicarano. Dahulu asarang nan cari, kini pitih nan paguno. Adek tersabak pitih tu kebanyakan, Pak. Ya apalah. Ya. Itu penyebab. Maka manusia itu dari jujur berubah jadi bengkok. Padahal sesuatu yang dimulai dengan yang tidak baik, hasilnya tidak akan baik. Kita mulai suatu usaha yang baik, maka hasilnya baik. Lain takkan ada Pak, kalau Pak umrah, sesudah Pak tawaf mengalai. Sa'i itu dari mana mulai? Dari Safa. Berakhirnya di Marwah. Safa itu hurufnya dari mana? Ada tak orang Islam ini mempelajari ilmu tasawuf? Baik. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu untuk memperhalus, menjadikan hati kita bersih. Tempat orang sa'i namanya Safa. Mulailah sa'i itu usaha. Mas'a tempat sa'i, kita berlari itu. Atau tempatnya dimulai dari Safa. Kebetulan nama bukitnya Safa. Kalau kita kain jo tasawuf tadi, maka kalau kita berusaha, sinan tu kan awak lari-larinya, tapi itu batinnya meniru Siti Hajar, ya kan? Kenapa dia lari antara Safa dan Marwah itu? Maka instingnya mengatakan makanan yang halal yang akan diberikan ke anak hanya ada di sekitar itu. Ternyata benar,
keluarlah air Zam-Zam, yang air paling istimewa di dunia ini. Sampai sekarang dunia yang minum dia tidak habis-habis. Jadi dalam hidup mulailah usaha jonan baik safa. Kalau nanti kita sudah tua berakhir di marwah. Marwah itu apa? Murwah. Murwah itu apa? Harga diri. Kalau seseorang berusaha dengan baik, istiqamah dia dengan itu, maka akhirnya harga dirinya terpelihara. Kalau maitong suara curang, layelo usaha tu. Ini orang nampak tuik kalah jadi menang. Ya kan? Abara bahayanya tu Pak. Iya kan? Apa tahu tak bara biaya pemilu tahun kini? Iya kan? Ambo mendengar lebih 100 triliun. Iya kan? Kemudian hasilnya amburadul. Untuk apa uang sebanyak itu habis? Jadi di negeri kita ini Pak, kaum muslimin tidak baik-baik saja. Iya kan? Boleh ambo pantun cik? Payo kumbuh koto suliki, koto nampik di tepi bukit, kasuuk koto nanggadang, tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain negari kami kini ya Allah, makin diube makin sakit, tawa terserak biso nandatang, dokter mau be ladam mampulo. Kamu apa kamu mencari ube? Dokter tuan nandamam saja dari ketua MK-nya. Ikan untuk meloloskan kemanakannya nyobah nan lah baku undang-undang. Akan doktor tu nala dokter tu nala sakit. Kamu akan tahu be. Apa usaha Pak kini orang curang lah. Kalau Pak nak jadi saksi di partai mungkin, ya kan, orang-orang yang solid dia akan mengawas sampai nanti terakhir penghitungan suara. Kalau awak nanti berpartai, ambo nak do partai do Pak. Sebab ambo lah ambo bulean pengan ambo berdakwah ko se. Cianan majak berpartai nak mu ambo. Sebab sekaraja orang nanyo cari aja. Piti. Jadi ustaz ko ke cikgu nak dapat piti. Dapat beko sudah ngaji ko nya lagi mah. Iya kan? Sejauh tu dari Padang nak dia lagi, ayo dah daun nanau sedalam padi. Ini bapak-bapak ini. Iya kan? Jadi calon legislatif, piti. Jadi gubernur, piti. Cuma bedanya kalau ustad ko pencariannya sesuai yo namanya. Ustad untuang sayui tapi dapet. Dima untuang sayunya tapi dapet indah ada standarnya honor kan. Malah ada orang bertanya baraka kami lagi Ustaz. Oh itu nak ada tu doje. Iya kan? Malah kadang-kadang orang Pak ada amplop senanya lagi hendak isi. Iya kan? Ada kecil lupanya ndak ada nya telepon ndak ada nyantan. Ini orang ngeladian mah. Itulah. Kalau guru indah ustad bahasa Arabnya, iyo, tapi indah ustad pakai Z. Ustaz. Lihat orang main bawa ustaz. Nah ada Pak ustad saja. Malah di bahasa di kampung ambo sutek lagi. Nama ngaji di masjid gini sutek Amir. Sutek Pak. Nyoleceh saya nama orang sutek. Ya kan? Jadi sesuatu yang tidak dimulai dengan safa, tidak yang bersih, maka akhirnya akan terjadi di ujung karir kita harga diri jatuh. Indah nan orang nak mengicuh ko nyukum di Allah kini Pak. Ya kan? Tahun yang ketiba. Indah je tahun yang ketiba. Tahun datang.
Orang nan mengicuh ko kini Pak, walaupun nyoba samo-samo sapakai, ada orang nan melindungi, hatinya tetap gelisah Pak. Percayalah Pak ya. Nyo cari-cari lo jalan nak mengicuh balik supaya lolos jo. Bertambah jo lah dosonya tiap hari. Iya kan? Sedangkan orang gapuk kok mengicuh Pak, adik banyak dosa bisa kurui. Apalagi orang kurui. Yang mengicu-ngicu hendak Pak jujur-jujur selawat, ya kan? Jadi mengawak Ustaz kejadian nemu dek ini, kau tolong jo doa, ya kan? Ya Allah, tolonglah rakyat kami yang banyak ini ya Allah. Kalau dibandingkan dengan negara-negara di Eropa ya Allah, negara Eropa itu dibagi-bagi jadi negara kecil. Indonesia ini besar Pak. Di Eropa tuh Pak ada negara yang tak pakai lawi, mereka banseknya tuh Pak. Sebabnya di tengah, di tepi-tepi negara lain. Nan negaranya ke tepi pantai lah ya ada lawi tuh mah. Salaweh itu Eropa ada ndak nan di tengah. Di awak di Indonesia kok Pak banyak pulau gadang dan ketek lawinya lah lawe. Jadi kalau dikelola Indonesia ini oleh orang-orang jujur Bapak-bapak, tidak orang curang, tidak akan terjadi impor Pak. Pasti kita nan mau por hasil bumi awakku ke negara orang. Ya kan? Karena yang dikelola itu tidak kaum muslimin, banyak orang yang tidak jujur. Maka sadonya rusak. Orang tu nanti Pak kalau nyolah jatuh sama jo kayu rabah tu mah. Apa lah mencelik kayu rabah? Kayu ko gadang rabahnya. Apa kayu gadang rabah tu? Iya kan? Ambo susun lah kalimatnya te nak model dia menjawab tu. Apabila kayu lah rabah, asimak ni ko. Baralah bana kagadangnya. Batang lapuk daun karege, usah diarok kabapucut, antah kok cindawan kabungonya. Tuah na lamo ilang laleh, jo koncek kabatongo. Urang mencibie bakuliliang, tangguang lah doso salamoko. Acu itu menjawabnya. Acu itulah kayu gadang rabah. Tapi kalau kayu ketek enggak Pak. Cuma nan ketek kok acok tapi jak. Ya kan, karena tak nampak dia orang. Jadi jangan lupa ya ketek tu. Tapi yang paling hebat itu melindungi rakyatnya Nabi Sulaiman. Indak manusia azanya lindung dah Pak. Suatu kali nyo menyuruh tentaranya babari latihan. Kironya urute nang kadilalui ko samui basarang sinan triliunan samui. Rupa Raja Samui ko sangat lo prihatin dengan semut-semut yang lain yang jadi rakyatnya. Maka keluarlah Raja Samui ko. Kalau apa ada membaca surah An-Namlu, surah Samui, kira-kira Raja Samui itu jantan atau betina? Nanapal dia apa ayat tu? Kira-kira nak jadi raja di kehidupan Samui jantan betina? Pada payah nak berfikir ya. Tapi jangan lupa je sudah kau kok ditanyanya di ustaz lain yang ketiba. Dak ngana lah kaji dengko. Iya kan? Kan lah kampir tiba Nabi Sulaiman jo tentaranya lah sepatu basi Pak. Keluarlah Raja Samui kok. Naiknya ke mimbarnya. Entah apa mimbar Samui ndak lo nampak di dalam. Tiba dia mimbar tu qalat namlah. Apa-apa nanti pesantren kalau qalat tu padusi namanya cik atau jantan? Padusi. Itu gunanya anak disarang ke pesantren Pak.
Jadi nyo tahu peraturan bahasa Arab tuh. Namlah, berkatalah Raja Semut. Berarti Raja Semut itu batino. Katanya, ya ayyuhan namlud khulu masakinakum. Oi samui kawan ambo sadonyo, rakyat ambo, warga ambo, masuklah jauh-jauh ke dalam tanah kawan-kawan. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Sulaiman bekondak kamanyadari tentaranya basipatu basi, awak aluih-aluih tapi ja awak mati. Biasanya nang gadang konyo lanyau senang ketek. Lanyau tu bahasa Piaman tu. Lanyau je lah. Iya kan? Kira-kira padiah kecek samui tadi bah. Padiah kan? Kalau Sulaiman nang kini tu pak nyosiram samui ko minyak tanam. Awak ketek muncul biso lah guys. Tapi Nabi Sulaiman kebetulan diberi kemampuan oleh Allah bisa mengerti bahasa semut. Tak samui saya pak. Ulik mengecek tahu Nabi Sulaiman. Ikan mengecek tahu je Nabi Sulaiman. Burung mengecek tahu je Nabi Sulaiman. Iya kan? Dia mengerti bahasa makhluk kan. Apa kata Nabi Sulaiman dapat sindiran samui ko? Qala rabbi auzi'ni. Kalau Nabi Sulaiman tu laki-laki atau padusi? Tungko qala. Hadis-hadis Nabi pak, kalau langsung Nabi menyampaikan qala. Tapi kalau orang Arab tidak mau, lo magi barih di belakang tu qal. Kalau qalat tandanya padusi. Jadi padusi ko basanggu. Ada sanggunya di belakang. Maka namanya disesuaikan jo padusi itu. Rabi'ah, Fadilah, Khamisah, Khadijah, Aminah. Aku bagian nama anak padusi kini Perengki. Ya kan? Nak sesuai jo Islam lah. Batiru ke barat-baratan. Aba balik lah magian nama anak balik agiannya nama anak Nabi kok layan nak Fatimah Az-Zahra. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Jaleh asa Fatimah tu nama orang tu pasti tahu orang padusi. Ya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, kesimpulan lagi, ukhuwah akan pecah, silaturahim akan putus kalau kita di dalam hidup ini curang mencurangi. Sedangkan tujuan awak mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Sudah tu alai melalui bersatu dalam akidah. Akidah Islam akidah apa? Akidah tauhid. Apa ada je nak percaya je tukang ramal. Itu ndak batu akidah. Ada satuan balik jonan batu. Sebab itu judulnya. Akidah awakku qul huwallahu ahad. Ada laponasi rami pak. Ada orang makan di sini. Kecik nan seorang kena le. Sia dukun nagolah. Rami nak kadai ko. Sia dukun nak. Malah kini adalah dukun ko yang dikultuskan orang. Nyo tambah namanya cek orang pintar. Pai minta tolong ke orang pintar. Sebab nan datang ke orang pandi. Ya kan? Maka tukang ramal ko nyo kecek orang Ambo saja ketek dulu dewasa pak. Ada tukang ramal mencalik tapak tangan ko. Sampai nyo mati ndak berubah nasibnya do pak. Baju di kudu kau cabian tak tatukar meramal nasib orang pandainya. Sebagian awak percaya je. Ambola dapat kerja di semen padangnya mencelik tepat tangan tu je. Ni bapak. Sudah tu ambola jadi ustaznya itu je kerja. Marasai bentuk tu. Ndak hidup merono tu dah.
Kerja malah maramal nan katibo tu nan tahu Allah. Pak, ambo indak tabayang di usia lah gaik ko Pak, ka kemari pai ko mengaji. Dulu mau di Padang saja Pak. Kalau masalah ambo wirid Pak, itulah laku saja tahun 83. Tapi sekitar Padang. Paling-paling aku begitu. Sajak viral ko lah sampai ke Australia. Sampai ke Malaysia. Di Indonesia ko Aceh nan alulai no. Kan di Sumatera tu alulai. Ke Makassar lah, ke Bali lah. Ya kan? Kos kata hari le kalau jadi ko Pak, lah ada orang menelepon ke Jepang. Atau perlu jo dipelajari bahasa Jepang sekete untuk di bandara saya. Kok tanya di orang imigrasi gue. Ya kan? Bapak orang mana aja? Ya kan? Watashi wa Indonesian desu. Saya orang Indonesia. Kunyot tanya nama awak kan? Dijawab. Domo arigato Rista Wardi des. Sebab bahasa kok kalau dipelajari Pak, daki awak ya orang tu. Ya tak? Ambo entah sianan magih biaya sampai kini tidak tahu ambo Pak. Ada training hari Giranjar kan? Sewek kan banyak na tu pegawai-pegawai negeri disuruh tu pejabat-pejabat. Kalau kini ndak pun ana le Pak training hari Ginanjar tu. Ambo disuruh pai ke Jakarta ketika tu nyo alun pakai gedung le. Masih di Jalan Gatot Subroto di Islamic Center. Kalau kini kan ada gedungnya, cuma orang training itu ndak ada lagi. Pinyolah kayu dek itu. Iya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi suatu pagi ambo kapai lai kasinan oto dia gelo cek jo sopir tu Pak. Sampai kini ambo ndak tahu siapa punya piti. Ada orang ke menyubarangan cucunya. Hati-hati anak, ya opa kecek cucunya. Iya kan? Sawanta sudah tu lalu orang membecak. Karena orang lain dek becak tu. Apa nan bahasa Indonesia ke cucunya tadi? Tak ada bahasa Indonesia. Mati yang karena lanciang. Korang piaman kau macet tim. Ambo dak ke lah ni maju mudia jo. Awak kue taji je. Engkau muda di maju. Awak orang agam tapi awak pandai bahasa piaman kau Pak. Kan? Nyoba kemari itu aja. Iko kironya nyo manggalesa. Sate jantung, sate lidah. Tak maunya nerima pintir. Itu kalau bisa awak meniru bahasa orang. Jadi kalau ada nampak ada Pak orang piaman makan di lapau, menyapunya je bahasa piaman nyobain Pak begitu. Jangan bahasa Indonesia. Kalau nak paham awak bahasa, bisa kan namanya miscommunication. Pak, saya tahu apa nam pernah menjajah negari awak ke siapa? Portugis dulu Pak. Sudah tu Inggris baru Belanda. Tapi di orang piaman Pak, Belanda kan tak Belanda dia nama Ulando. Sama Sulando dia yang onde aja dan ko adang. Katan duyane ko asoe. Kue siabie ko awe aja. Sabengo atak awak lanjut, iyo atak pawi dia aja. Kini lah 50.000 rupiah awak lanjut, lala saya soenya aja. Lala tu tak lama, tak tentu raso. Jadi baso nempel yang lawak di dunia ko baso pia, baso pia. Bapak Ibu yang terhormat. Jadi ketika dijajah Jepang, ya kan? Masuklah orang Jepang ke kota Payakumbuh. Ya kan? Orang Payakumbuh kan banyak menggalih kelamai. Ya kan? Anak kecilnya ke Jepang kok boleh lawan. Ada orang Payakumbuh ini kan? Orang Payakumbuh kan banyak ditukar. Orang Riau kok itu juga Pak. Banyak panek pone alun olun, ya kan? Orang Payakumbuh itu je.
Cuma di pekumbuhnya Bairama boleh lawan. Le ngerti Jepang? Nyo tanyo dek Jepang. Korewa na deska? Iko kue na nebo galeh ko namonyo. Abaso Jepangnya Korewa. Nang kecil ibu ko kalau main tak nang Korea ko doan. Ko na lombu. Lain nyambu maso tu. Bongi Jepang ko. Agi cek Jepang ko bagero cek. Itulah berang nanya Pak. Ibu ko ndak cameh do Pak. Agi cek ibu ko ndak bagulo doan masoka cek. Itu kalau kita nak mengerti bahasa. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Jadi kaum muslimin, apa yang menyebabkan orang-orang Islam bisa mengusir penjajah secara SDM mereka lebih maju? Karena bersatu akidah orang Islam itu. Mereka tidak syirik. Coba cari video-video lama nan indak bawarna tu Pak. Ketika Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya, mengalau Belanda di agresi kedua setelah Jepang kok kalah masuk Belanda oleh Pak. Ya kan? Tahun 48. Siapa yang memimpin perang gerilya itu? Jenderal Sudirman dan beserta ulama-ulama kita dan anak-anak pesantren. Kalimat nanyo baco melawan Belanda tu Allahu Akbar. Boleh kini Pak pesantren sarang teroris kecil orang-orang nentak sanang jo Islam. Jangan dia gihlo anak sekolah di pesantren lain sinan orang merakit bom. Baralah kaburuknya tu Pak. Ya kan? Saya sangat prihatin itu. Sebab saya 6 tahun di pesantren itu tidak ada merakit bom dia jangan Pak. Mempelajari, membaca kitab. Karena agama ini dari kitab-kitab dipelajari. Walaupun sekolah anak di sanawiyah Pak, itu tidak akan pernah belajar kitab. Di man tidak pernah. Tapi kalau di pesantren itu dipelajari semua. Ya kan? Jadi kalau akidah awak tu tidak bersatu, berarti awak syirik. Bisa minta bantu ke siko, mempersekutukan Allah. Ado kita nak membeda-beda nari ko. Jan baralik lole antara 2 hari raya. Antara hari raya haji jo hari raya fitir jan baralik lampauana dulu. Bab itu takapi rasa kianak awak. Karena hari itu hari dia pi 2 hari raya. Ni mah kaji tu dapat. Ya kan? Ini bapak-bapak. Kemudian jan pai kama-kama hari Selasa. Hari Selasa tu tetap datang sekali 8 hari. Tu mangga siapa hari Selasa tu? Jangan berjalan hari Selasa aja. Ya kan? Jangan ada kegiatan hari Selasa aja. Hari Jumaat kira-kira ada enggak orang berzina di dunia kau? Ada Pak. Bulan puasa ada enggak orang menggalih warung kelambu? Ada. Ini. Jadi ada orang yang syukur dengan hari-hari yang ada, diisinya dengan ibadah. Ya kan? Ada orang hari-hari yang ada ini diisinya dengan dosa. Tapi kalau akidah kita mantap, baure cakam ke tanah, jauh taunjam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampo indak tabokekkan, di badai alun ke tauliang, konon kok goyang angin lalu. Ya kan? Kemudian indahnya lagi judul ini, berjamaah dalam ibadah. Bapak, tadi protokol menyebutkan anak embo
kegiatan awak subuh. Subuh ini Pak bisa menguntungkan dan menjadikan orang bahagia, dan subuh ini bisa menjadi bahaya bagi sebagian orang. Adimah bedanya Pak Ustaz? Ya kan? Kalau kita yang bangun tadi jam 3:30, embo sampai kebetulan tersinta tadi langsung mandi, taruh salat tahajud. Pindah sampai 8 rakaat dok. Karena sampai separampe Pak Tony latibo. 6 rakaat, tu ambo witir 1 rakaat. Jadi 7 rakaat. Iya kan? Tibo siko orang azan. Kemudian kita salat 2 rakaat sesudah orang Orang yang bangun semenjak tadi itu diisinya dengan ibadah dan salat 2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya kalau dikasih dengan materi lebih banyak dari segala isi bumi dan langit yang ada. Tapi bagi saya, orang yang jago subuh. Orang yang jago jam 9, pinyo orang Islam jam 9 nyo jago beko. Tak ada kegiatan untuk ibadah, itu berbahaya subuh itu untuk inyo. Tandanya subuh itu berbahaya dan berbahagia, maka ada ayat spesial. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah ya Muhammad, ya kan? Engkau berlindunglah kepada Allah yang punya waktu subuh. Jadi biasalah jago capek bapak-bapak ibu. Salat sunat awak. Ya kan? Kenapa salat sunat itu disuruh ketika kita bangun tidur? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Nafilah itu apa? Apa nafilah? Tambahan. Dia sebagai tambahan amal untukmu. Nafilatal lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang salat ketika bangun dia bertahajud, berwitir, salat istikharah, salat hajat, maka dia akan mendapatkan maqaman mahmuda. Ia di dunia dan ia di akhirat. Apa maqaman mahmuda di dunia ini? Hati kita ini tenteram saja Pak. Maha barik dan magi rezeki Allah. Itu tanda hati tenteram. Murah barik. Orang yang tenteram hati itu Pak, pengananya kesinan. Maha barik nang magi rezeki Allah. Murah barik. Nang magi rezeki tetap Allah, tidak perlu cameh. Kalau sampai tanggal 11 besok maha jo bare puasa sewa sebulan tu. Suai. Bapak. Semakin banyak bare ya. Iya. Alhamdulillah. Minum saya iya. Ada kini iya pokok entah promosi orang tu. Iya mineral ko panjang jiwo. Allah ada apa jelik. Itu seminum bulan puasa je makan. Malam itu makan kurma, minum air panjang jiwa tu. Artinya panjang umur tu. Asal ai dapat jo air nak ke mati. Ya kan? Tapi kalau ajalah sampai mati jo walaupun parui kanyang. Asia ustaz nan kutiko kanyang mati dapat ke. Kalau lain menyimak apa? Ustaz ko ustaz kondang sadang kanyangnya mati saja. Nak ada nan tantu cik ya nan mau tanya. Ustaz Zainuddin MZ. Terakhir di Sumatera Barat beliau mengaji di lapang kantin. Itu sebulan lainnya ke meninggal tuh Pak. Jadi tidak bisa kita prediksi doh Pak. Beliau berdakwah seperti itu jo. Tapi sebulan sudah tuh meninggal. Atau mengkuawa harus tobat tiap saat Pak. Tak tentu jadwal meninggal ke tak? Iya kan? Walaupun pendidikan tinggi, profesor, doktor, anda tentu jadwal meninggalnya tu. Diinyo.
Jadi terakhir beliau mengaji di Jakarta, di Gelora Bung Karno, itu memperingati hari lahirnya Pancasila. Itu nama memperakarsai beliau ngaji sinan tu Raminang. Ala sudah mengaji, diwaolah dek panitia makan nasi goreng taluan so. Di beliau dua taluan sonya. Sudah tu teh talu. Ya kan? Beliau kan perokok, rokoknya Samsu. Paniang saja meninggal. Tapi beliau beruntuangnya tu lai sedang kanyang. Ini apa ibu lah makan tadi? Alu lai. Ala sudah makan kok mati. Jadi besok jangan kita salat tarawih di rumah awak masing-masing. Nabi itu Pak Ustaz, Nabi itu takwiknya dulu ke dikecin sembahyang tarawih kau wajibnya di rumah saya nyuruh sahabat membawa di mes. Karena awak ndak Nabi do beribadah tarawih besok berjamaah lah dalam beribadah. Ambo mohon Pak kita nalagak bau mua kok ndak na mudo ke danganlah iko ndak ada. Dan sebulan puasa tu jam pada mino jo. Banyaklah baca Quran. Ambo yakin Pak orang pemain domino kau ndak kado dah. Qul huwallahu ahad. Tu adalah menurut nombor tu sinan. Allahus samad. Lihat tu. Paling mandannya kalau salah turun batu tu mau pe. Wah mbak main sana aja. Ya kan? Emosi nan ketimbul kalau kita main baca Quran lihat orang emosi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kira-kira orang baca Quran tu like kado berang. Paling-palingnya menangis Pak. Apa perasaan ibu mendengar bacaan itu? Tenteram tak? Ini bapak-bapak ini. Itulah negeri baca bulan puasa. Jam beda mino je tak? Lain terang ada Pak tu. Ini. Lah, vampir jam 7 nak. Alah tu ya. Payah orang gay boleh. Baik ko luwa dolo ko. Asar dolo ko. Apa ibu? Kerana kita ke menyambut Ramadan, ko ada nan salah-salah kecik mbo tadi maafkan mbo ya. Lain dia maaf mbo. Jangan disumpah yang mbo nak. Sudah bini mbo lah mati mbo kena sumpah lo.
Bapak Ibu, semoga kita dipertemukan Allah di dalam surga nanti. Selamat menyambut Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ya Allah, masuklah jamaah nan datang ko ya Allah ke dalam serugo sadonya. Pertemukan dengan buya-buya dan ustaz-ustaz kami yang menyampaikan pengajian. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami terhindar dari maksiat ya Allah. Jadikan anak cucu kami anak saleh dan anak salehah. Jadikan ekonomi kami lancar dari yang halal ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman. Tunjukilah pemimpin-pemimpin kami yang tersesat kepada jalan yang lurus ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala penyakit lahir dan penyakit batin. Kuatkan iman kami menerima musibah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.